سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم. المكرمين والمحترمين, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang teramat istimewa saya sampaikan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Khair yang diasuh langsung dan dibimbing langsung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan mudah-mudahan pesantrennya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah berkahi tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada al-muballigh saudara saya Kiai Haji Miftah Fauzi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada saudara-saudara saya daripada Front Pembela Islam yang mana telah hadir di tengah-tengah kita, Dewan Pimpinan Wilayah baik kota maupun Kabupaten Tasikmalaya, akhina fillah Kiai Haji Muhammad Al-Ansari dan juga Kiai Haji Muhammad Yan. Kita doakan mudah-mudahan FPI di Tasikmalaya makin eksis dan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi para kiai, para ajengan yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah sehatkan badan mereka, dan Allah berkahi kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras
untuk mewujudkan acara yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan siapa saja yang membantu demi terwujudnya acara yang mulia ini, baik tenaga, pikiran maupun materi, kita doakan mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Dan pada akhirnya salam penghormatan yang sangat teramat istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di satu majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan keberkahan, majelisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah penuhi segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya, yang punya kesulitan, yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat masalah dan kesulitannya, yang belum nikah mudah-mudahan Allah berikan jodoh, istri yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita semua kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, baik ahibahil kiram, mengingat waktunya sudah hampir jam 11. Saya nggak tahu dikasih kesempatan sampai jam berapa nih, Pak? Jam 1. Itu main teriak 3 aja itu. Baik. Ada satu doa ibadah Allah, di mana doa ini sering kita baca ketika selesai sholat 5 waktu. Doa ini senantiasa dibaca oleh para kiai, oleh para ulama, bahkan kita sering membaca doa tersebut. Apa doa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Masya Allah. Ini doa mengajarkan kepada kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, tunjukkan yang benar adalah benar, dan jadikanlah aku pelaku kebenaran. Ibadah Allah, lihat kalimatnya, ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, dan jadilah aku pelaku kebenaran. Dan sebaliknya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang batil adalah batil, tunjukkan yang salah adalah salah, dan jadikanlah aku orang yang meninggalkan kebatilan. Ibadah Allah, artinya hak dan batil berjalan sesuai dengan kudrat Allah. Tapi terkadang kita tidak tahu ibadah Allah, apakah kita berada di barisannya orang yang hak atau kita berada di barisannya orang batil. Makanya kita minta dituntun oleh Allah, kita minta hidayah dari Allah, kita minta taufik dari Allah. Karena hakikatnya seseorang yang melihat kebaikan belum tentu bisa menjalankan kebaikan, saudara. Insya Allah. Terkadang kita melihat ada kejelekan, batil, kita tahu ini salah. Terkadang kita melakukan kesalahan tersebut, ibadah Allah. Makanya kita minta sama Allah, bukan saja tahu yang hak adalah hak, tapi kita minta, ya Allah, jadikanlah aku pelaku kebaikan. Ya Allah, jadikanlah aku min ahlil khair, sehingga bukan saja tahu tentang kebaikan, tapi aku melakukan kebaikan. Dan bukan saja tahu bahwa ini batil, bahwa ini salah, jadikanlah aku orang yang meninggalkan kesalahan. Ibadah Allah, ada yang menarik ketika kita berbicara tentang hak dan batil.
Ini yang namanya hak dan batil sepanjang zaman selalu beriringan, ibadah Allah. Di mana ada hak, di situ ada batil, ibadah Allah. Mari kita lihat sejarah membuktikan dari bapaknya manusia Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Adam mempunyai putra yang bernama Qabil dan Habil. Habil adalah ikon daripada hak dan Qabil adalah ikon daripada kebatilan. Jadi mulai Nabi Allah Adam itu sudah ada, Pak, orang yang membela kebenaran dan orang yang membela kebatilan. Sudah dikabarkan dari anaknya Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil, itu adalah ikon daripada yang hak dan ikon daripada yang batil. Kemudian kita beranjak, saudara, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Namrud. Ibrahim adalah ikon kebenaran, yang mempertahankan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran dan membela kebenaran. Ikon yang kedua adalah Namrud, saudara. Siapa itu Namrud? Seorang raja yang zalim, seorang raja yang bengis, seorang raja yang tidak adil, seorang raja yang semena-mena, ibadah Allah. Beriring antara yang hak dan yang batil, ibadah Allah. Enggak sampai di situ. Mari kita lihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ikon daripada hak, ikon daripada kebenaran, ikon daripada menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah. Di sampingnya ada yang namanya Fir'aun. Siapa itu Fir'aun, Habib? Seorang rezim, seorang penguasa yang zalim, yang tidak adil, yang semena-mena, bahkan menginjak-injak rakyat, saudara. Masya Allah. Mari kita beranjak ke depan lagi, ibadah Allah. Habibina Muhammad, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerus kebenaran, menegakkan yang hak, menyampaikan kebenaran. Lahir ikon kebatilan, saudara. Siapa mereka? Abu Lahab beserta konco-konconya, saudara. Betul? Betul. Jadi yang namanya hak dan batil terus berjalan seiring bersama. Tapi ada sesuatu yang menarik, saudara. Ketika terjadi pertempuran antara hak dan batil, Allah memberikan janji. Allah memberikan janji kepada kita bahwasanya yang namanya kebenaran tidak akan pernah kalah, ibadah Allah. Yang namanya hak tidak akan pernah kalah. Karena ini adalah merupakan janji Allah. Allah yang mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Ini datang dari Allah. Allah memberikan bisyarah, Allah memberikan kabar gembira, Allah memberikan kabar gembira kepada kita, hai umat manusia, telah datang kebenaran, yang hak telah datang. Bahkan Allah memberikan janji, ketika datang kebenaran, kebenaran pasti akan mampu mengalahkan kebatilan, saudara. Makanya ketika kita berjalan di jalan yang hak, nggak usah takut, saudara. Betul? Ketika kita menyuarakan kebenaran, nggak usah takut, ibadah Allah. Kenapa? Allah kasih janji buat kita. Allah kasih janji buat kita. Bukan manusia, bukan malaikat yang kasih janji sama kita, saudara. Yang kasih janji adalah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha segalanya. Allah janjikan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lihat pertempuran-pertempuran yang dikerjakan, pertempuran-pertempuran yang terjadi, saudara, antara Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud, saudara. Kita lihat Namrud, ikon daripada seorang raja, ikon daripada seorang rezim, ikon daripada seorang penguasa.
yang zalim, yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya, yang kejam, yang bengis saudara. Tapi pada satu saat, pada satu pertemuan, ketika terjadi pertengkaran dan pertempuran antara Nabi Allah Ibrahim dan Namrud, maka Nabi Allah Ibrahim mampu untuk memenangkannya saudara. Insya Allah. Ini janji Allah. Makanya Nabi Allah Ibrahim gak pernah takut saudara ketika dia menyuarakan kebenaran. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa yang dia hadapin adalah Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun saudara? Masya Allah. Fir'aun adalah ikon seorang pemimpin yang zalim. Fir'aun adalah ikon daripada pemimpin yang tidak adil. Fir'aun adalah ikon daripada pemimpin yang berbuat semena-mena saudara. Tapi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, takut? Tidak saudara. Contoh Nabi Allah Musa, padahal dia tahu yang dia hadapin adalah Fir'aun saudara. Tidak ada kerajaan yang paling hebat waktu itu kecuali Fir'aun saudara. Bahkan saking dolimnya Fir'aun gak kepalang tanggung, bukan saja mengaku dirinya sebagai malaikat, tapi beliau mengaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu di kota Mesir berada dalam genggamannya Fir'aun saudara. Nggak ada yang berani ngebantah, nggak ada yang berani mengkritik saudara, nggak ada berani yang tidak ada berani yang menyampaikan kebenaran saudara. Semuanya takut dengan Fir'aun karena mereka tahu kalau mereka menyampaikan kebenaran, kalau mereka mengatakan hak, mereka akan mati di tangannya Fir'aun saudara. Lahir Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, diutus oleh Allah seorang rasul yang akan menyampaikan kebenaran. Lihat Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tahu bu, pak, yang dia hadapin adalah Fir'aun, dia tahu. Fir'aun adalah kejam, dia tahu. Fir'aun adalah zalim, dia tahu. Tetapi keyakinan Nabi Allah Musa bahwasanya yang namanya kebenaran pasti Allah berikan kemenangan. Betul? Betul? Terjadi pertempuran saudara. Terjadi pertempuran antara yang hak dan yang batil. Antara Musa dan Fir'aun terjadi pertempuran dengan dahsyatnya. Akhirnya lagi-lagi yang namanya hak Allah berikan kemenangan saudara. Mampuslah Fir'aun ibadallah. Betul? Matilah Fir'aun. Betul? Yang terakhir Habibina Muhammad. Habibina Muhammad, manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia paling dimuliakan oleh Allah. Ketika menyuarakan kebenaran, di sisi batil ada Abu Jahal beserta konco-konconya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Abu Janda belum lahir saudara. Betul? Abu Janda belum. Tapi saya yakin kalau waktu itu Abu Janda lahir, maka Abu Janda menjadi konco-konconya Abu Lahab saudara. Betul? Betul? Tapi lahirnya sekarang, Abu Janda lahirnya sekarang. Makanya Abu Janda yang diwarisi adalah karakternya Abu Jahal. Betul? Makanya jangan kaget kalau Abu Janda bikin statement macam-macam, jangan kaget karena Abu Janda tetesan daripada Abu Jahal saudara. Masya Allah. Betul? Betul? Terjadi peperangan saudara antara Abu Jahal dan konco-konconya bersama Habibina Muhammad yang menegakkan kebenaran. Terjadi pertempuran, terjadi perang. Akhirnya pada akhirnya yang namanya hak Allah berikan kemenangan. Lagi-lagi yang hak Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan ibadah Allah. Kita jangan menggampangkan urusan yang batil saudara. Sebab yang batil ini kadang-kadang berbahaya. Yang batil ini kadang-kadang bisa mengalahkan yang hak saudara. Para ulama mengatakan al-haq bila nizam yughlabul batil bin nizam.
benar, tapi nggak punya tata cara, nggak punya manajemen yang bagus, itu mampu dikalahkan oleh sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, tetapi dengan manajemen yang bagus. Makanya hati-hati, walaupun batil, tapi kalau manajemennya bagus, walaupun batil, tapi kalau caranya bagus, terkadang batil mampu mengalahkan yang namanya hak. Karena yang namanya batil ini ibadah Allah tidak akan pernah berhenti. Hak dan batil terus bekerja. Yang batil, di sana ada orang-orang kafir, di sana ada orang-orang Yahudi, di sana ada orang-orang komunis, di sana ada orang-orang munafik, di sana banyak orang-orang liberal yang terus mengerus untuk mengganggu daripada kehormatan Islam. Jadi jangan dikira umat Islam walaupun dalam keadaan hak, tapi perlu diingat ibadah Allah, orang-orang kafir tidak akan tinggal diam. Orang-orang kafir tidak akan tinggal diam. Mereka akan bekerja 24 jam, saudara. Untuk apa, Habib? Untuk merongrong umat Islam. Betul? Betul. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka tidak akan tenang, saudara. Mereka tidak akan tenang hidupnya. Selalu dan selalu ingin mengobok-ngobok umat Islam. Betul? Betul. Umat dari umat kafir dan orang-orang Yahudi, mereka akan terus menerus, saudara. Untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam, untuk mengacak-acak umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam. Sampai kapan, Habib? Mereka tidak akan berhenti, saudara, untuk menghancurkan umat Islam sampai kiamat, ibadah Allah. Makanya umat Islam harus waspada. Umat Islam harus hati-hati. Jangan kalau ada orang kafir teh rangkul-rangkulan, ada orang Yahudi teh rangkul-rangkulan. Dasar umat Islam teh goblok. Benar gak? Orang kafir dicium tangannya, kurang ajar gak? Ada orang kafir dicium tangannya sama orang Islam, Pak. Dipersilahkan masuk masjid. Hei, kalian tidak sadar? Allah larang kalian, saudara. Allah kasih warning, Allah kasih takdir buat umat Islam. Hati-hati sama orang kafir, hati-hati sama orang Yahudi, hati-hati. Habib jangan jadi provokator, Habib. Kok provokator? Saya bukan sedang memprovokasi, saudara, tapi saya sedang memberikan pemahaman dari Al-Quran. Ini adalah Al-Quran, ini adalah ayat Allah. Ketika saya menyampaikan ayat Allah, bukan provokasi, saudara. Yang namanya ayat Allah wajib untuk kita sampaikan, saudara. Betul? Betul. Wajib kita sampaikan, saudara, Al-Quran. Jadi jangan sedikit kalau saya ngomong keras, hati-hati, Habib teh provokator, Habib teh sedang ngomporin orang, Habib teh sedang opret. Betul? Betul. Habib teh dikit-dikit dicurigain orang, gini-gini dicurigain orang. Benar nggak? Mana orangnya teh? Mana orangnya teh? Mana orangnya teh? Benar nggak? Ngomong kenceng dikit, Habib teh tong kenceng-kenceng. Habib teh memang aliran rock. Paham tuh? Paham. Jadi bukan saja yang namanya penyanyi itu ada dangdut, ada rock. Itu penyanyi. Dai juga ada begitu, Pak. Dai itu ada yang dangdut lemah lembut, ada yang model rock. Ya keras. Nah begitu kita sampaikan dengan sesuatu yang rock, nggak apa-apa. Yang penting yang disampaikan adalah yang benar. Betul? Betul. Kalau kita nyampaikan kebenaran, hati-hati, provokator. Cuma beda penyampaian saja, Pak. Antara dai yang lembut dengan dai yang kencang itu cuma beda penyampaian, betul? Yang membedakan itu penyampaian, Pak. Ada dai yang lembut, menyampaikannya halus. Gimana, Habib? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bangsa orang Tasik dikasih gitu molor, Pak. Benar enggak? Molor. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya zina teh haram. Yang namanya judi teh haram. Itu yang lemah lembut, Pak. Aliran dangdut. Beda yang keras, aliran rock. Yang penting yang disampaikan itu sama. Yang lembut menyampaikan zina itu haram, judi itu juga
haram. Tapi cara penyampaiannya lembut. Habib beda. Habib katakan, hei, judi haram, zina itu haram. Sama tuh. Sama. Haram-haram juga, betul. Haram-haram juga, cuma beda penyampaian. Paham? Paham? Karena masyarakat kita ini kalau ada dai yang kenceng, ada dai yang vokal, ada dai yang keras, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Emang maling di hati-hati kita, Pak? Emang kita lagi rampok nih di surat hati nih, ya kan? Orang itu macam-macam. Tadi guru kita, ya, Kiai Miftah, penyampaiannya lugas, kenceng, keras. Dan memang begitu. Habibina Muhammad, suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah Habibina Muhammad. Mari kita buka sejarah, saudara. Asy-Syama'il, sejarah baginda Nabi Muhammad. Bagaimana beliau ketika berdakwah, bagaimana ketika beliau berjatuh. Angkat suaranya. A'la sautu wahmarat ainu. Suaranya diangkat, saudara. Bahkan matanya merah Nabi. Ini Habib masih belum merah. Belum. Bentar. Masih belum kayak Nabi, Pak. Nabi suaranya diangkat, Pak. Matanya merah. Ka'annahu mundirul jaysh. Seperti Nabi sedang mengomando pasukannya untuk perang, saudara. Habibina Muhammad. Habibina Muhammad. Baik, kita kembali, saudara, dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini adalah Al-Quran, saudara. Kira-kira kalau ada orang nggak percaya sama Al-Quran, hukumnya naon? Kafir. Kalau ada orang tidak mau pakai hukum Al-Quran, nah orang-orang itu namanya apa? Kafir. Nggak boleh. Karena Al-Quran itu panduan kita. Al-Quran itu petunjuk kita. Kita lahir di dunia dengan panduan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, apa yang terjadi terhadap umat manusia? Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, hei umat Nabi Muhammad, hei umat Nabi Muhammad. Saking cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah kasih tahu, Pak. Allah kasih tahu musuh-musuh kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua Allah katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang maknanya sama. Apa Allah katakan? Saya kalau udah mulai panas, Pak, meja nggak boleh deket-deket, Pak. Dan bisa saya tendang meja. Apa Allah katakan di dalam ayat ini? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di ayat lain Allah katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Sadaqallah. Allah katakan, hai umat manusia, hai umat Nabi Muhammad, walan tarda, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Nabi Muhammad. Allah yang menyatakan bahwasanya orang kafir, orang Yahudi tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka kepada umat Nabi Muhammad hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian keluar dari jalan Islam, saudara. Jadi dengan segala cara mereka berusaha untuk mengeluarkan kalian dari Islam, saudara. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan wala yazaluna, terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan, Habib? Sampai kiamat, saudara. Yang namanya orang kafir, yang namanya orang Yahudi tidak akan pernah berhenti ibadah Allah, terus dan terus untuk bikin kegaduhan, untuk memecah belah umat Islam dan menghancurkan umat Islam. Karena ini adalah merupakan nas dari Allah, ini adalah merupakan pernyataan dari Allah yang wajib untuk kita yakini kebenarannya, saudara. Betul? Betul? Makanya berarti kita udah tahu bahwasanya orang kafir dan orang Yahudi adalah musuhnya umat Habib, bagaimana sikap kita dengan orang Yahudi? Bagaimana sikap kita dengan orang kafir? Allah jelaskan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini cara bergaul sama orang-orang kafir, Pak. Ini cara bergaul dengan orang-orang Yahudi, Pak. Allah kasih pelajaran buat kita, Allah ajari. Apa kata Allah? Kalau kita mau bergaul, lihat bagaimana sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar. Kita harus punya batas, Pak. Kita harus tegas dengan orang-orang kafir. Dan sebaliknya, dengan orang muslim hendaklah kita saling mencintai dan saling menyayangi. Jangan dibolak-balik, saudara. Betul? Jangan dibolak-balik. Kita ini kadang-kadang dibolak-balik. Sama orang kafir rangkul-rangkulan, sama orang kafir cium-ciuman, sama orang kafir berjalan bersama, sementara umat Islam dimusuhi, umat Islam diinjek-injek, umat Islam diteror, umat Islam ditekan, umat Islam difitnah. Makanya ada hal yang lucu, saudara. Kalau ada orang Islam benci sama orang Islam, itu kepalanya konslet. Betul? Betul. Kalau ada orang Islam curiga sama orang Islam benci sama orang Islam musuhi orang Islam, berarti di kepalanya ada urat saraf yang konslet, saudara. Betul? Betul. Orang masuk masjid dicurigai, hati-hati dengan good looking. Benar. Good looking. Nah, good looking. Lebok good looking. Benar tuh. Orang masuk masjid dicurigain. Orang yang hafal Al-Quran perlu diwaspadai. Kan kurang ajar, Pak. Kurang ajar tuh. Kurang ajar tuh. Ngomong kurang ajar nggak berani. Umat Islam pengecut. Siapapun orangnya yang coba-coba menghina Islam, menghina Al-Quran, mau siapapun orangnya, saudara, mau kiai, mau ulama, mau aparat, demi Allah, saya tidak akan takut untuk mendapatkan kebenaran, saudara. Ya Allah, nyampaikan gitu aja takut, umat Islam, nggak usah takut, saudara. Hidup ini perjuangan ibadah Allah, betul? Kalian berjuang mati, nggak berjuang modal. Betul? Betul? Kematian ada di tangan Allah, saudara. Nggak usah takut. Hari ini kalian mati, besok kalian mati, minggu depan kalian mati. Kalian hanya menunggu kematian. Takut menyuarakan kebenaran, Habib, jangan kenceng-kenceng, Habib. Nanti Habib ditangkap. Emang saya ngomong apa ditangkap, Pak? Emang saya ngomong apa ditangkap? Emang kucing mau ditangkap? Ngomong apa? Yang saya sampaikan kebenaran, betul? Yang saya sampaikan dari Quran, betul? Kalau mau nangkap Quran, tangkap deh. Quran. Ini yang saya sampaikan kebenaran, datang dari Allah. Allah yang mengatakan, janganlah kalian hati-hati. Hati-hati kalian dengan orang-orang Yahudi, hati-hati kalian dengan orang-orang Nasrani, karena mereka terus bekerja, saudara, terus akan memusuhi umat Islam, saudara. Artinya apa? Kita harus punya jarak kepada mereka. Kalian cintai umat Islam, kalian sayangi umat Islam, kalian bela umat Islam. Ini Islam tapi nyerang umat Islam, saudara. Yang model begitu banyak tuh. Yang model begitu banyak tuh. Masya Allah. Masuk masjid dicurigai, pakaian rapi dikit dicurigai, bahasa Arab fasih dicurigai, hafal Quran dicurigai, gelo. Urusan apa, Habib? Gak ada urusan. Saya gak punya kepentingan seperti itu, gak punya kepentingan saya, Pak. Nggak ada. Siapapun yang coba-coba untuk melecehkan Al-Quran, menghina orang-orang soleh, menghina para ulama, saya berada di garda paling depan, saudara. Nggak, saya tidak pernah takut, saudara. Demi Allah, catat baik-baik malam ini. Demi Allah, nyawa saya persembahkan untuk Habibina Muhammad, saudara. Nggak ada artinya kalian hidup tanpa ada ridho dari Allah. Nggak ada artinya kalian hidup tanpa ada untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Jadikan hidup kalian untuk menyenangkan hati
Nabi Muhammad. Jadikan hidup kalian untuk mencari ridhonya Allah, sehingga ketika kalian meninggal masuk dalam surganya Allah, saudara. Amin. Insyaallah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Lanjut. Lanjut. Terus. Mau bilang kok terus itu. Jelas. Baik. Itu orang-orang Yahudi, Pak. Artinya dia terus-menerus, orang-orang kafir terus-menerus untuk mengacak-acak umat Islam. Makanya Allah kasih tahu buat kita, tujuannya apa? Agar kita waspada, hati-hati terhadap orang kafir, hati-hati terhadap orang Yahudi. Kenapa saya katakan demikian, ibadah Allah? Sekarang ini ada upaya ingin mendiskreditkan umat Islam. Cara mereka indah sekali, saudara. Cara mereka itu luar biasa, halus. Umat Islam gak terasa, saudara. Umat Islam ini paling gampang dibodohin, saudara. Umat Islam ini paling gampang digoblok-goblok, saudara. Sama orang-orang kafir, ya Allah. Lihat orang kafir pakai peci hitam, pakai sorban. Oh, barangkali dapat hidayah. Hidayah naon? Kita ini gampang ditipu sedikit kena, dirayu sedikit kena, apalagi dikasih duit. Masya Allah. Sekarang sudah banyak, Pak, kiai-kiai, ajengan-ajengan, imanuhum fi amplopihim. Betul. Imanuhum. Begitu dikasih amplop bingung, Pak. Dikasih amplop matanya merah, Pak. Dasar ajengan gelo. Benar dah. Yang modal begitu ayanta. Jadi saya ngomong fakta, bukan mengada-ngada. Memang banyak kiai dan ulama yang hanya disuap sama amplop kena, saudara. Dia jual agamanya, saudara. Dia gadekan agamanya, saudara. Dia bela orang-orang kafir, dia bela orang-orang musyrik, saudara. Kenapa? Karena dia mendapatkan kedudukan dan pangkat, dia mendapatkan materi. Itu yang menjadikan sebab dia memerangi daripada umat Islam, saudara. Masya Allah. Jadi apa yang saya katakan ini fakta, bukan mainan, fakta. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Jangan kadang-kadang terkecoh dengan ulama, terkecoh dengan kiai, terkecoh dengan pakaiannya. Kesing, tahu kesing? Tahu kesing tuh? Kadang-kadang ulama, maaf, jangan tersinggung yang pakai surban, jangan tersinggung. Kebetulan Habib nggak pakai surban, ya. Nabi yang mengatakan akan datang satu zaman di mana ulama-ulamaku datang satu zaman, kata Nabi, seorang ulama mengaku dirinya ulama, padahal dia lebih hina, lebih berbahaya daripada Dajjal. Dajjal itu bahaya, tapi ada ulama-ulama yang begitu. Kemudian Nabi mengatakan, thiyabul anbiya wa amalu jabbari. Hei, kamu lihat pakaian mereka seperti pakaian para nabi, saudara. Mereka pakai sorban, mereka pakai gamis, mereka pakai ringga, tetapi perbuatan mereka, ucapan mereka, tingkah pola mereka seperti bajingan. Ini yang ngomong bukan Habib, Nabi. Jadi kalau ada orang Habib jangan jadi provokator, Nabi yang ngomong, Nabi. Benar enggak? Saya tidak berbicara kecuali bersumber Quran dan hadis. Itu yang saya sampaikan. Jadi nggak ada yang salah. Karena dari mulut saya bukan ilmu. Ilmu itu dari Quran dan hadis, betul? Betul. Oleh karena itu ibadah Allah, makanya ketika kita menghadapi orang-orang kafir, itu perlu diwaspadai, diwaspadai, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu indikasi, ibadah Allah. Sekarang orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi mencoba untuk merongrong umat Islam, untuk menghancurkan daripada umat Islam. Saya teringat ketika saya ngisi di pesantren seperti ini, saya teringat ibadah Allah 30 tahun yang lalu ketika saya masih berada di pesantren, ibadah Allah. Ini kan pesantren nih, pesantren Miftahul Khair. Mudah-mudahan lahir di tempat ini anak-anak yang soleh dan soleha, pejuang Nabi Muhammad SAW. Saya teringat ketika saya di pesantren, kata guru saya,
bahwasanya pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang kita yang kepalanya sudah terjangkit dengan penyakit liberal, mereka akan miris, mereka akan memandang sebelah mata dengan pesantren. Dulu zamannya saya mau masuk pesantren, Pak, Masya Allah. Dulu zamannya saya mau masuk pesantren, itu orang tua saya itu dikomporin sama tetangga. Mereka datang ke tempat ibu saya, ke orang tua saya sampai mengatakan, mau ngapain? Itu Habib mau pesantren. Pesantren mau ngapain? Pesantren itu tempat yang jorok. Pesantren itu tempat yang kumuh. Pesantren itu santrinya suka bulukan. Bener tuh, bener tuh. Pesantren itu pakai sarung, baunya nggak enak. Jadi dikesankan pesantren itu jorok. Nah, orang-orang tua pada saat itu berpikir, iya juga ya, pesantren itu tempat orang jorok. Habis nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri. Kadang-kadang kita nggak bersih sama badan. Kalau di rumah kita teratur, kalau di pesantren kadang-kadang kita kurang bersih, sehingga kesannya pesantren adalah jorok. Itu sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang orang menilai bahwa pesantren itu jorok. Bahkan tidak sampai di situ, ibadah Allah. Nggak sampai di situ. Apa mereka katakan? Anak-anak kalian jangan masuk ke pesantren. Jangan. Kenapa? Pesantren itu masa depan suram. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Pesantren itu nggak punya masa depan. Bu, kalau punya anak perempuan, jangan mau dilamar sama anak pesantren, Bu. Kenapa? Anak pesantren itu masa depan suram. Masa depan anak pesantren itu nggak punya apa-apa. Karena tiap hari cuma mereka belajar kitab kuning. Mereka nggak punya duit, mereka nggak bisa bisnis. Makanya kalau orang mempunyai menantu anak pesantren, siap-siap miskin. Kurang ajar deh. Kurang ajar deh. Nanti saya akan jawab satu persatu, saudara. Saya akan jawab pemikiran-pemikiran liberal model seperti ini. Saya akan jawab satu persatu nanti, insya Allah. Kira-kira sampai jam 2 kuat? Sampai jam 2 kuat? Saya yang gak kuat. Ini saya tiap malam terus, Pak, begini, Pak, keliling terus. Saya tiap malam pulang jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Kata istri saya ini jadi istri punya suami maling. Kenapa ya? Datangnya jam 3, jam 4, maling kan begitu. Jadi istri saya kasihan tiap hari tidur sendiri. Kan sirik kan? Sirik kan? Kan bukan istri ente, istri anak. Kenapa jadi ente yang sirik? Ya inilah nasibnya kalau punya istri satu. Tuh, kenceng banget tuh. Wah. Ini refreshing supaya kendor urat sarafnya. Tadi kan tegang. Nah, enak supaya kendor urat sarafnya. Betul? Betul. Santai lagi. Yuk kita balik lagi, saudara, ngaji lagi. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan yang lebih sadis lagi. Apa mereka katakan? Anak-anak kalian jangan masukkan ke pesantren. Jangan. Kenapa? Karena dari pesantren itu akan lahir teroris, saudara. Akan lahir teroris. Itu yang ngebom anak pesantren. Itu yang suka bikin gaduh, yang suka bikin kerusuhan itu anak pesantren. Kurang ajar tuh. Kurang ajar tuh. Yang ngomong begitu ada tuh. Ada tuh. Mana orangnya mana? Mana orang? Digebuk Habib. Mana digebuk Habib kalau ada orang ngomong gitu. Betul. Yang pertama saya akan jawab, saudara, simpel saja. Kalau dia mengatakan bahwa pesantren itu tempat yang jorok, tempat yang kumuh, muridnya suka bulukan, itu dulu, betul? Itu dulu. Kalau sekarang luar biasa, pesantrennya bersih, pesantrennya bagus. Dulu itu banyak orang miskin, sekarang banyak orang kaya. Dan kiai-kiai sekarang, alhamdulillah, pada kaya semuanya, betul? Betul. Kalau dulu yang namanya
pondok pesantren itu dibangun dari kayu, kemudian tinggalnya di gunung-gunung, di dusun. Jadi pantas kalau mereka itu kumuh, kurang bersih, pantas. Tapi sekarang alhamdulillah bahkan ada pesantren-pesantren unggulan, betul? Pesantren-pesantren unggulan, saudara, betul? Yang kamarnya ada AC, yang kamarnya ada fasilitas, saudara. Banyak sekarang pesantren di mana-mana yang bersih, yang bagus, saudara. Jadi cara itu hanya sekedar sengaja supaya kita tidak menaruh anak di dalam pesantren. Nanti saya akan sebutkan apa dampaknya. Nanti yang terakhir. Yang kedua, dia katakan, anak pesantren itu masa depannya suram. Anak pesantren itu nggak punya masa depan. Kalau ibu punya menantu anak pesantren, siap-siap miskin. Baik, saya mau jawab, saudara. Kali ini saya mau jawab dengan berdiri, saudara. Karena saya kadang-kadang gemes gitu, saudara. Benar. Kadang-kadang saya gemes. Mana orang yang suka menghina? Benar. Kalau ada orang mengatakan, hei, itu pesantren, masa depannya gelap, masa depannya suram. Saya alumni pesantren, saudara. Habib Zaki, alumni pesantren. Jangan kira bahwa masa depan saya gelap, saudara. Orang pesantren gak punya pekerjaan. Saya nggak nyombongin diri, saudara. Saya ceritakan di tempat ini bukan untuk nyombongin diri, bukan. Tetapi saya akan memberikan motivasi kepada bapak-bapak semuanya bahwa